kembali kita kepada samawa atau samara tadi. Sakinah bermakna apa? Yaitu tempat di mana seseorang menemukan ketenangan dan kedamaian dirinya. Litaskunu ilaiha, supaya ketika kamu bersamanya, ketika kamu menetap dengannya, kamu merasakan ketenangan, kamu merasakan kedamaian. Nah, itulah tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita berpasangan, supaya ketika kita kembali kepada pasangan, bertemu dengannya, kita mendapatkan ketenangan. Nah, untuk mewujudkan sakinah itu, disinilah Islam memberikan arahan petunjuk dalam bentuk aturan-aturan, dalam bentuk aturan-aturan, dan membekalinya dengan nilai-nilai kehidupan. Untuk itu, nah, kalau itu dijalankan, baru mawaddah dan rahmah tumbuh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu sakinah itu kita yang berusaha untuk mewujudkan. Suami, istri, kedua-duanya harus berikhtiar untuk mewujudkan sakinah. Mari kita ambil cuplikan suatu wasiat. Nah, wasiat seorang ibu. Ini jarang nih ibu yang pandai berwasiat seperti ini sekarang kepada anaknya. Di malam pengantin anaknya, besok anaknya akan berakad nikah. Anak perempuannya disunting oleh seorang laki-laki. Seorang ibu bernasihat malam itu kepada anaknya. Ai bunayyati, wahai putri kecilku. Bunayyati, wahai putri kecilku, menunjukkan sayangnya kepada anaknya. Innaki qad faraqti baitaki, sesungguhnya engkau tentu akan berpisah dengan rumahmu. Alladhi minhu kharajti, dan di mana selama ini engkau berada di sana dan engkau akan keluar dari rumah itu. Artinya bukan meninggalkan orang tua, tetapi akan hidup di rumah baru, walaupun mungkin tinggal di rumah itu ya, tapi dia sudah punya rumah tangga tersendiri. Jadi kalau anak menikah tu tak ada perlu ditangisi. Nalik menangi-nangi, nikah menangi-nangi. Anak ditangian. Awak kan tak kehilangan anak dah, bertambah anak lain. Jadi kok ada konsep nan keliru yang ditanamkan orang. Pernikahan itu bukan kehilangan apa-apa, itu hari kegembiraan. Karena untuk begadang hati itulah makanya diundang orang makan bersama. Hari gembira, bukan hari menangis. Jadi kerajaan-kerajaan event organizer selama itu dan pembawa acara itu perlu dipelok tu keliru. Mempetangin merampulai jonak daro tu. Tapi sayangkan orang-orang ini tidak mau pula mendengar kaji. Mereka yang mereka pikirkan bahan yang menarik de orang dan kasyahdu gitu. Itu salah kaprah namanya. Suasana yang diciptakan oleh syariat sebagai suasana orang bergembira, orang begadang hati, anak surang lah jadi berdua. Orang diundang untuk hadir supaya bisa menikmati bersama kebahagiaan, tu orang petangisi. Berbuatlah drama sebabak 23 tahun yang lalu. Apa karajo?
jua tu. Kita rombak maksud syariat. Ini event-event organizer seperti itu mestinya segera bertaubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengerti arah dan tujuan dari akad pernikahan. Dengan itu katanya dia hebat, bisa membuat orang menangis. Lahirlah seorang bayi yang merah. Dengan kasih sayang engkau dibesarkan. Itu menangisnya. Itu bukan saatnya itu. Jadi kalau awak ikut campur dalam urusan yang terkait dengan agama secara khusus, mengerti dahulu tuntunan syariat. Jadi kau perlu beraja ke ulama apa muka sui nikah, muka sui alik tu. Kalau indah awak dapat piti tetapi awak berdosa. Kenapa berdosa? Karena membuat arah dan tujuan syariat berbelok jadinya. Jangan dibuat juga seperti itu. Tu apa-apa dari ibu kalau minantu so tu jadi patengisi je orang dah. Kau mau undang orang sebanyak supaya nak galak orang senyum awak. Kau itu tadi nak mau surang, kini ada menantu berdua jadinya. Dah donan hilang, dah donan kurang, dan ada malah bertambah. Tetapi kan kini semua merasa berhak membuat menurut cara dia. Mereka abaikan petunjuk syariat. Ini tidak usahlah pakai 23 tahun yang lalu itu. Kalau kadang aneh, seluruhnya didramatisir. Tak maaf. Apa tontonlah kamu kurang. Jom-jom lutut awak anak macam. Kau kami tak maaf tadi di rumah. Seluruhnya diseremonialkan. Mencium bini di muka orang banyak lah tak? Itu mana nilai-nilai agama? Rasa malu. Lihat orang dulu 60 sih nak hadir ke dia akad nikah. Sekarang sudah diizinkan duduk di samping. Sudah lo pangku bininya muka orang banyak. Alah paluat lah, itulah halal tu. Ya halal tapi jadi muka orang tu. Inilah cara-cara kita. Akhirnya awak modern dengan gaya itu, tapi awaklah jadi kebarat-baratan, telah tercabut dari akar budaya kita sendiri sehingga peradaban kita sudah berbeda wajahnya itu. Nah, jangankan akan bernasihat seperti yang akan kita sampaikan ini, nilai-nilai yang mesti dijaga saja sudah hilang. Kembali kita kepada apa kata ibu tadi. Ai bunayyati, wahai putri kecilku, innaki qad farakti baitaki. Sesungguhnya engkau tentu berpisah dengan rumah. Artinya yang selama ini menjadi tempat tinggalmu bersama dengan orang tua dan semuanya, sekarang akan kamu tinggalkan. Alladhi minhu kharajti, engkau keluar dari itu. Ini menunjukkan apa? Tanggungjawab suami menyediakan tempat tinggal bagi isteri. Walaupun dia ada Minang, nah laki-laki datang ke rumah mintuo, iyo disediakan. Tapi laki-laki harus tahu diri bahawa dia bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal untuk anak dan isteri. Itu kewajiban syar'i. Tak mudah dilapihkan dengan cari tuadai saja itu. Kenapa demikian? Karena kalau menumpuk di rumah gadang, nanti terjadi akan tidak nyaman, tidak akan ada sakinah nanti. Nak nantuo di kamar nan mungko. Yang kedua bini, belaki pula. Di mana tinggal? Kamar nan mungko. Nan mungko tadi pindah ke belakang. Nah, kalau ia oleh sebanyak nan produksi kamar kau. Kok kamar 3 nak produksi nan merampek, nan tua kamar apa ini oleh? Kedapur olehnya.
Nah, jadi jangan dikatakan fasilitas dari adat Minang bahwa laki-laki ditampung di rumah mentua itu membuat laki-laki merasa kehilangan tanggungjawab. Tidak. Tanggungjawab syar'i, laki-laki berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dan anak-anaknya, pakaian. Itu kewajiban syar'i. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Atas seorang ayah berkewajiban untuk apa? Memberi nafkah dan memberikan pakaian. Nah, meliputilah di situ tempat mereka berteduh, tinggal. Itu kewajiban syar'i. Apalagi kalau sampai meninggalkan anak-anak terancam nanti kehilangan tempat menetap, kasihan. Nah, salah satu yang jadi masalah dakwah taruh itu ketika seorang suami membuat rumah di tanah pusaka bininya. Sebab tanah kau semakin hari semakin berkurang dan anak semakin berkembang. Apalagi kalau terjadi singkik peruntungan, walaupun laki-laki nan bertitik paluh membuatkan rumah, tapi ditagakkan di atas tanah pusaka tinggi dari bininya, kamangalai. Jadi ada orang mengecen awak baabu di atas tunggu, kan tak adi adat Minang. Bukan adat Minang dan tak adi awak nan bodoh. Kenapa? Karena sesuai dengan pakemnya aturannya. Kalau dibangun di atas tanah pusaka tinggi, terjadi singkek peruntungan awak, ya berangkek lawah batu tanah anda awak nan punya. Oh, mengecek awak kan rumah ambo nak membuat kau nyo kecek dek mamak rumah apa? Yo kau angku buat rumah dustan, ya sandanglah sini. Tu makonyo laki-laki walaupun dia hidup di ranah Minang harus tahu mana yang menjadi haknya. Itu buat rumah di tanah awak nampunyo. Nah, dengan itu tak habis tertunggu waktu tu. Ibu nama mak situ lebih untung sultannya kemenakan rumah sini. Ayo ndak ada mak tu balai ni. Ayo berangkatlah sultan di rumah kau lain. Kan kau untuk anak-anak ambor. Sontak mak sertifikat dan nombor berdua mamaknya. Nah, di situ ada hak. Tapi kalau awak tagak di atas pokok orang, itulah yang terjadi. Jadi itu sebenarnya peringatan juga untuk laki-laki di Minangkabau agar berpandai-pandailah. Supaya apa? Ada wibawa di tengah keluarga. Peran mamak tidak bisa seperti dulu. Dahulu kenapa mamak biang tabuk dia ganti yang putih dia? Karena dahulu ditangguangnya. Bahkan yang pedusi dahulu sagan meminta piti ke laki. Kenapa apa? Karena mamak berdagang tabah. Kini tidak. Atau pusaka tergadai. Karena itu tidak bisa. Nah, kalau suami menjalankan tanggungjawabnya secara penuh, maka tidak ada hak awak untuk mengurangi yang menjadi haknya. Jadi mamak-mamak kini di alam Minangkabau harus mengerti pula bahwa kemenakan awak indak hidup dari pemberian awak ledo. Kini kan ada nama hajan tuah juga. Waden mamaknya, ya mamak surang. Selawak itu kecilnya. Nak dan sekolah mengadu sinan tak dapat doh. Apanya nak menangguang? Nah, dengan demikian awak dan harus memposisikan diri lain sebagai mamak. Kalau dulu awak nak menentukan hitam putihnya, yo. Oh, siapa menantu kau itu dan tak ketujuh dulu. Kenapa? Karena ketika itu kemenakan terbimbiang dawan. Dibimbiang Jaratu Pusako. Kini bapaknya bertanggung jawab penuh.
Jadi akar jo mamak kini. Dari jo mamak api yang salah pagaran tagak. Kalau lah kokonyo, lah yeloknyo anggua salah. Ndak kajatuh lewi bawa awak dah tu. Nah, tapi sebagian dari mamak kini sengaja mahajan tua. Dan mamak kepala wari. Ada nan niko. Ndak bisa serupa itu. Ndak bisa manden leh. Kenapa? Sebab antara tanggungjawab dan kewajiban dan hak itu harus seiring sejalan. Ketika tanggungjawab awak ndak panuh, tahu pula lah awak sampai di mana bateh jangkauan awak. Jadi hari ini banyak orang membicarakan tentang peran dari mama di dalam kaum dan bermacam. Satu yang karena saya juga mama juga, satu yang ingin saya sampaikan. Sekali ya kadang, sekali tepian beralih. Calik-caliklah situasi, keadaan. Kalau orang semando waktu bertanggungjawab panuh ke anak bininya, dan awaknya mencalik-calik dan mendangar-dangai sajonyo, ajan dikurangi haknya sebagai bapa. Karena dialah yang punya tanggungjawab dalam hal itu. Jadi kalau tibonya membawa calon menantunya kawak tanya, balik ketujuh. Kau menakan awak lek ketujuh dah kau itu menantu. Lai. Dah kau balai. Lai eloknya, lai solatnya, lai Allah dan nak kau suruh mamak je nya, hendak kalau ketujuh kalian tarui salah. Tak bisa model dulu lah tu. Kenapa? Dahulunya tinggal di rumah gadang. Menjadi penguasa rumah gadang penganai rumah. Mamak. Kini tak. Nyolanya bawa bininya turun dari rumah gadang ke rumah batia. Nyobuek surang, nyobali tanahnya. Anaknya sekolahnya nama agian. Belanjonya membelanjai, bajunya nama membalian. Kadang awak minta lagi nyoke kadang-kadang. Itu tiba awak mahagak mahagia kan. Kalau ndak modeliko, kalau modeliko ndak nama tunjuk awak dak serupa dulu lah. Jadi tahu awak sejauh mana tanggungjawab awak, sejauh itu pula hak yang bisa awak dapat. Jadi ndak ada dan berkurang. Sebenarnya sesuai dengan apa yang kita beri. Kita lanjutkan. Jadi ketika berumah tangga, seorang anak berarti dia telah keluar, artinya dia telah membentuk rumah tangga sendiri. Yang perlu difahami dahulu sebelum cerita akad nikah tu sebantarnya tu. Fahami bahawa mereka membentuk rumah tangga sendiri. Mereka telah memiliki kehidupan yang terpisah secara pribadi. Di kita sebagai orang tua menjadi orang ketiga di antara mereka. Jadi kalau masuk awak menjadi orang ketiga. Itu maka tidak setiap masalahnya bawa ke awak dah. Makanya kalau ada anak laki-laki awak lah bayi istrinya tiap sebantarnya kedua bininya perangi selalai. Gitu. Ang bilo ke gadang kalau bertanggungjawab ngadu je ke mama, dia nak mama terus. Selesaikan masalah rumah tangga. Begitu Rasul mengadu Fatimah. Ali kesal kepadanya, tidak direspon oleh Nabi. Kan ada kisahnya. Dia datang, Fatimah keluar setelah ketuk pintu, tanya, mana aina ibnu ammik, mana anak paman engkau? Nabi mengingatkan kepada Fatimah bahawa hubungannya dengan Ali bukan hanya hubungan suami istri, tapi ada hubungan kekerabatan. Ayah Ali itu adalah paman dari Nabi, berarti kakek dari, termasuk jajaran kakek bagi Fatimah. Karena itu dikatakan aina ibnu ammik, ibnu ammik, anak pamanku mana? Anak pamanmu. Fatimah sambil mengadu memberitahu kharaja, dia keluar tadi kesal dengan saya. Nah mendengar itu apakah Nabi bertanya, nak kalian percakapan? Apa yang kalian petangkan? Enggak, Nabi berbalik saja. Tidak direspon. Itu sikap mertua yang baik. Kalau masalah muncul, tidak sekali tiba sekali masuk awak ke masalah itu. Biarkan mereka menyelesaikan persoalan itu dengan tenang. Biar mereka dewasa. Biar mereka bisa merasakan bagaimana menghadapi berbagai problematika rumah tangga.
Tapi ada lo kadang anak tak mengadu, lo nan kepo. Ibu acok tu. Kalau nak gadinya tibun. Hilang cincin bertanya jo. Dan ambalian udah nyodo. Cincin kau nak petang hilang dijual udah itulah laki kau. Itu ndak urusan awak lah itu. Itu rumah tangga mereka. Kemudian wa wakrakil ladzi fihi nasyati. Engkau akan keluar dari sangkar yang selama ini engkau tumbuh di situ. Ila wakrin lam ta'lafi. Ke sangkar yang engkau belum terbiasa hidup di sana. Itu pesan ibu tadi kepada anak. Engkau keberpisah dari rumahku. Dan ibarat burung, selama ini engkau tumbuh di satu sangkar yang ayahmu, orang tuamu yang menjaganya, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Sekarang engkau akan berpindah ke sangkar yang lain yang engkau belum mengenalinya. Entah dari harta buahnya, entah dari ameh, entah dari pelapah, entah dari mana-mana. Tak tahu. Wa qarinin lam ta'rifi. Dan engkau akan berteman dengan teman yang engkau belum mengenali sebenarnya siapa dia. Engkau baru tahu tentang kulit luarnya. Ada tak ibu-ibu yang berpesan kepada anaknya? Engkau akan berteman dengan orang yang belum engkau kenal. Engkau baru tahu dia. Tapi bagaimana dia? Karakternya. Apa karuan entah laloknya entah tidak, engkau tak tahu. Entah pemberangnya, entah apa, engkau tak kenal. Selama engkau belum hidup dengan dia, belum menjadi teman kehidupanmu selama ini, mungkin baru bertemu sekian kali berbagai macam. Nah, karena itu pesanku, kata ibu kepada anak tadi, fakuni lahu ummah. Jadilah engkau bagaikan ibu baginya. Jadi istri jadikan sebagai ibu, jadi bagaikan ibu bagi suami. Yakun laki abdan. Jadi kalau ada istri yang bisa menempatkan dirinya bagaikan ibu bagi laki-laki, bagi suaminya, maka suaminya akan menjadi budak baginya. Tenang. So, kenapa? Apa dan ibu-ibu tahu tak? Betapapun kuatnya laki-laki, kalau dia berhadapan dengan suatu masalah yang berat, tempat mengadu terakhirnya adalah ibunya. Wanita yang pertama singgah di dalam kalbunya adalah ibunya. Karena itu ba'ana awak ke memasak diantan ke rumah makan dan rancak, pasti tekanannya masakan ibunya juga. Walaupun dikecek nak menantu tak biasa-biasa, tapi dia tak biasa. Kenapa? Karena lidahnya yang pertama sekali mengecap itu. Nah, kalau kamu bisa menjadi ummah, menjadi ummun, ada yang riwayat lain mengatakan fakuni lahu amah. Jadilah kamu bagaikan budaknya, maka dia akan menjadi budakmu. Ada dua kalimat. Ada umman, ada amatan. Artinya apa? Rendahkan dirimu kepadanya, maka dia akan merendahkan dirinya kepadamu. Artinya, jangan ego engkau tinggian ke hadapan suami engkau. Kalau ego engkau tinggian, nyobalah biar lo egonya dari engkau nanti. Itu pesan ibu yang bijak. Itu makanya, kalau diminta memberi nasihat pernikahan, sering saya katakan, sebelum menikah, kita punya cita-cita masing-masing. Punya ego sendiri-sendiri. Saya ingin jadi ini, ingin jadi itu. Itu makanya mendidik anak-anak, bapak dan ibu-ibu, penting sekali menanamkan.
Boleh saja kita mendidik anak kita menurut cara kita, dengan harapan-harapan kita. Tapi ingat, setelah dia bersuami nanti beristri, jangan kecewa ketika harus merubah. Mereka harus merubah apa yang menjadi harapan-harapan kita itu. Kenapa? Karena ketika mereka berumah tangga, yang ada bagi mereka itu adalah cita-cita berdua, cita-cita bersama, tidak lain cita-cita surang-surang. Tapi kan banyak di antara kita hari ini yang mendidik anak, apa boleh nak pedusi kau, sekolah kau tinggi-tinggi kau, yo jadi itu kau suak, nangi ibu dalam kubur kalau tidak menjadi suak. Nah, tiba dapat suami, suaminya tidak ketuju dan itu dah, yang ingin istrinya kau model ikut. Nah, ibu nan kadang jadi tampang masalah. Tidak ama model itu dong. Abi pitiran tagadai sawah adik punya kolam anak tu kan serupa itu saja. Itu tidak urusan awak. Kenapa? Karena tidak akan ada sakinah dalam rumah tangga dia kalau kita memaksakan ada pula ide di luar rumah tangga itu. Biarkan mereka. Nah makanya fakuni lahu amatan, di dalam catatan lain, jadilah kamu bagaikan budak bagi suamimu, yakun laki abdan, dia akan menjadi budak pula bagi kamu. Artinya apa? Style awak jangan sekalian nanya, kau indah pasangan suami istri saling memangga. Nah itu kadang-kadang perlu juga dipertimbangkan.